Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim surat Al-A'raf. Kita sampai kepada ayat yang ke-64. Dari mulai ayat 59 sampai 64 Allah mengisahkan tentang salah satu Rasulullah, yaitu Nuh alaihissalam. Beliau yang menurut para ulama disepakati bahwasanya dari keturunan beliau lelah nanti akan lahir seluruh kehidupan seluruh umat manusia yang ada sekarang ini. Kemarin sudah kami sampaikan secara singkat tentang silsilah manusia secara garis besar. Ya, saya sedikit mengulangi agar kita sedikit mengetahui tentang sejarah peradaban manusia yang diciptakan oleh Allah dari mulai Adam sampai dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul, karena Nabi Muhammad merupakan penutup para nabi. Sebelum kita lanjutkan tafsir surat Al-A'raf yang nanti akan mengisahkan tentang nabi-nabi yang secara kurang lebih berurutan, kita perlu memahami konteks daripada urutan para nabi agar supaya kita lebih memahami bagaimana Allah menjadikan para nabi dan rasul ini keturunan dari orang-orang yang saleh, agar supaya kita mengambil pelajaran bahwa kalau kita pada hari ini menjadi orang saleh, insya Allah keturunan kita akan dijaga oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa saleh, yang senantiasa menjaga hukum-hukum Allah. Ini sebagai sunatullah yang wajib kita pegang. Seperti sudah kami jelaskan kemarin pada kajian yang lalu, bahwasanya di antara keturunan Adam yang menjadi nabi adalah Sith, ya. Lalu di bawahnya ada Nabi Idris dan Nabi Nuh. Dan setelah zaman Nabi Nuh ini, kemarin sudah dijelaskan secara sedikit, karena memang di Al-Quran ini sejarah mengenai para nabi tidak terkumpul menjadi satu surat khusus, ya, akan tapi banyak yang terpisah-pisah oleh Allah, sengaja dibikin demikian, ya, hikmahnya sangat banyak agar supaya kita senantiasa mengingat bahwasanya kaum-kaum terdahulu sudah menjalani apa yang menjadi bagian mereka. Kita sebagai kaum yang terkemudian harap menjadikan kaum-kaum terdahulu sebagai pelajaran agar supaya kita tidak tersesat seperti kaum terdahulu. Kalau sekiranya kaum terdahulu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, maka kita mengikuti jalan-jalan mereka. Gitu.
Lalu dari zaman Nabi Nuh lah, karena semua manusia pada saat itu menurut para ulama semuanya dimatikan oleh Allah kecuali orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh. Bahkan salah satu anak Nabi Nuh ya yang bernama Yam atau disebut dikenal dengan nama Kan'an, itu termasuk diantara orang-orang yang ditenggelamkan pada saat banjir besar. Pada saat banjir besar, Nabi Nuh diperintah oleh Allah mendapatkan wahyu untuk membuat sebuah kapal yang besar. Ya, nanti di ayat yang lain akan diceritakan bagaimana para kaumnya Nabi Nuh ini mengejek. Kamu mau buat kapal mau ngapa terang-terang, seperti itu gampangannya karena orang Cigadunya. Akan tapi karena Nabi Nuh mendapatkan wahyu dari Allah tabarak wa taala, maka beliau tetap membuat kapal sampai akhirnya waktu yang dijanjikan oleh Allah itu datang. Hujan yang terus-menerus turun ya sehingga menimbulkan banjir besar. Bahkan gunung saja tenggelam oleh air. Ketika kita hubungkan hal ini dengan ilmu pengetahuan sekarang, ya, dahulu menurut para ahli ilmu, ya orang kafir ini, mereka punya teori bahwasanya dunia pernah ada pencairan karena adanya pemanasan global, maka kutub utara dan kutub selatan itu adalah tempatnya es ya. Cadangan air yang ada di bumi itu tempatnya di kutub utara dan selatan. Karena ada pemanasan global, maka tes tersebut sebagian mencair sehingga permukaan air laut naik. Ketika permukaan air laut naik, otomatis tempat-tempat yang ada di muka bumi menjadi terendam air. Dan ini terjadi pada zaman Nabi Nuh menurut syariat agama Allah, menurut Al-Quran dan As-Sunnah, menurut ilmu pengetahuan juga seperti itu. Dan satu-satunya kelompok yang selamat adalah kelompoknya Nabi Nuh beserta orang-orang yang bersama Nabi Nuh. Disebutkan oleh para ulama, kelompoknya Nabi Nuh ada 80 orang, ya. Akan tetapi qadarullah semuanya meninggal dunia juga. Ketika sehabis banjir selesai, itu otomatis ya karena sudah banjir biasanya mendatangkan penyakit. Sehabis banjir biasanya timbulnya penyakit, dan di situ disimpulkan oleh para ulama bahwasanya sesudah Nabi Nuh qadarullah semuanya yang 80 orang ini juga meninggal kecuali anak-anaknya Nabi Nuh, yaitu 3 orang ini, yaitu David, Sam dan Ham. Dari tinggal keturunannya Nuh saja yang akan menyebar ke seluruh dunia. Itu, dari ketiga anaknya Nabi Nuh inilah yang akan menyebar ke seluruh pelosok dunia. Ada yang ke Afrika, ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika. Itu seperti itu. Itu sejarah umat manusianya seperti itu. Dan kita tahu bahwasanya Allah banyak menurunkan para nabi dan rasul. Ya, kita tidak tahu persisnya, hanya dari hadis Rasulullah bahwa rasul itu ada 100 lebih dan para nabi itu ada 300-an lebih. Itu semuanya diutus oleh Allah kepada kaum mereka masing-masing, kecuali Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia. Lalu dari keturunan Nabi Nuh dari jalur Sam akan ada salah seorang yang disebutkan dalam Al-Quran termasuk Nabi, yaitu Nabi Hud, yaitu nanti diceritakan oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Lalu setelah Nabi Hud ada Nabi Salih, ya. Lalu Nabi Salih ini nanti juga akan menurunkan, ya, dari Nabi Salih. Itu Nabi Saleh kalau zaman Nabi berarti mereka sudah diluruskan akidahnya. Akan tetapi ketika para nabi ini sudah meninggal dunia, berlalulah generasi-generasi yang sangat panjang sehingga banyak
di antara orang-orang salih ini yang meninggal dunia. Seperti sabda Rasulullah, Allah tidak akan mencabut ilmu dari muka bumi. Ya, akan tapi Allah, bagaimana caranya Allah mencabut ilmu? Allah akan mematikan para ulama, orang-orang salih ini dimatikan terlebih dahulu, sehingga yang tinggal di dunia ini orang-orang yang tidak tahu agama. Sehingga walaupun mereka masih keturunannya Nabi Saleh, ternyata di keturunan yang keberapa itu sudah ada Azar, ini bapaknya Nabi Ibrahim, sebagai penyembah berhala. Walaupun secara hierarki ya itu masih keturunannya Nabi Salih. Itu. Jadi tidak jaminan ya, tidak jaminan bahwasanya orang salih itu nanti akan melahirkan keturunan yang salih. Tapi emang ada apa namanya, ketika kita berusaha untuk menjadi orang salih, insya Allah akan dijaga oleh Allah keturunan kita. Gitu. Dan dari Nabi dari Azar ini ya, dia mempunyai 2 orang putra, yaitu Ibrahim dan Harun. Kita Ibrahim ini yang menjadi nabi dan rasul, dan anaknya Harun ini juga diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan Nabi Syuaib kira-kira ini adalah satu generasi. Kalau kita melihat skema yang ada di sini, berarti Lut ini adalah siapa nggih? Apanya Ibrahim? Ponakannya nggih. Ponakannya nggih. Nggih. Ya, Lut ini ponakannya Nabi Ibrahim, karena ini Harun ini berarti kakak adik dengan Ibrahim. Itu seperti itu. Lalu dari Nabi Ibrahim inilah nanti turun nabi-nabi Bani Israel dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim punya 1 orang istri, Sarah. Tapi ketika muda, qadarullah dia tidak mempunyai anak sampai tua. Padahal Sarah itu wanita yang sangat-sangat cantik. Bahkan ketika Nabi Ibrahim itu melewati negeri Mesir, Sarah ini sudah tercium oleh Raja Mesir sehingga mau diambil istri, akan tapi qadarullah diselamatkan oleh Allah. Bahkan Allah menghadiahi Sarah ini dengan seorang budak atau seorang pembantu yang bernama Hajar. Ya. Akan tetapi pada kelanjutannya, Hajar nanti pada akhirnya diangkat menjadi istri oleh Nabi Ibrahim. Sudah barang tentu atas perintahnya siapa? Sarah istrinya. Karena apa? Karena memang sampai tua Sarah tidak punya anak, sehingga mempersilahkan Nabi Ibrahim untuk menikahi ya Hajar. Nah, dari Hajar inilah lalu lahirlah Ismail yang akan diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Qadarullah setelah Ismail lahir, Sarah juga dilalam mengandung ya, mengandung padahal usianya sudah tua, sudah nini lah paribasane. Akan tapi itu semuanya memang sudah ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala. Walaupun Sarah itu sudah tua, tetap saja dia bisa mengandung dengan lancar. Tidak seperti orang sekarang ngeris 40 tahun ngalami wedi. Gila betul. Padahal zaman dahulu ibu-ibu kita 40 tahun melahirkan biasa mawon nggih. Zaman sekarang itu udah takut gitu. Ya, lain dulu lain sekarang, jawabannya pinter maning ibu-ibu sih. Gitu. Lah dari Nabi Ismail inilah yang nanti akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai berlalu waktu yang panjang ya, karena ini jaraknya juga lumayan panjang, sekitar 2000 tahunan ya, sampai dengan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Ismail sampai Nabi Muhammad. Dan diantaranya ini
ya mungkin tidak disebutkan oleh Allah bahwa di antara keturunan Ismail ada yang diangkat menjadi nabi dan seterusnya. Akan tapi memang tidak disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Yang banyak disebutkan oleh Allah adalah nabi-nabi keturunannya Ishak. Gitu. Ishak mempunyai dua anak yang namanya Yakub dan Ish. Yakub inilah yang dinamakan atau mempunyai nama lain Israel. Sekarang nama negara Israel. Ya. Kalau disebutkan dalam Al-Quran Bani Israel itu berarti anaknya ya Nabi Yakub, ya putune Nabi Ishak, cicite Nabi Ibrahim, jadi pada itu namanya Bani Banyak sekali kan panjenengan sering mendengar ya Bani Israel, ya, dan banyak dalam Al-Quran disebutkan. Kenapa demikian banyak disebutkan di dalam Al-Quran? Karena memang Bani Israel ini orang-orang yang wa anni faddaltukum 'alal alamin, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Sesungguhnya aku sudah melebihkan kamu hai Bani Israel dari seluruh umat manusia yang ada pada saat itu. Ini Bani Israel memang sudah diberi kelebihan oleh Allah. Ya, mereka diberi banyak kelebihan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi ketika suatu kaum diberi keutamaan akan tapi tidak bersyukur, nantinya akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Ini semua senantiasa berulang. Gitu. Dan dari Nabi Yakub ini juga dari saudaranya Nabi Yakub yaitu Is akan menurunkan Nabi Ayub dan juga selanjutnya Nabi Zulkifli. Ya Nabi Ayub, panjenengan masih ingat Nabi Ayub yang di apa? Panjenengan ingat ceritanya? Nabi Ayub yang diberi apa? Diberi cobaan penyakit gatal yang luar biasa. Itu Nabi Ayub. Itu. Ya nanti kita kan sampai ke sana, ya. Betapa ujian yang menimpa para nabi dan rasul itu yang paling berat, ya. Lalu Nabi Yakub ini mempunyai banyak putra, ya. Di antaranya ada ini disebutkan ada Rahil, Zilfa, Lea dan Bilha, dan ini menurunkan di antaranya ada berapa ini? Ada 13 orang. Di antaranya yang menjadi nabi adalah Nabi Yusuf, ya. Ini Nabi Yusuf dan Binyamin ini satu bapaknya sama tapi satu ibu, sedangkan saudara-saudara yang lain ini berbeda ibu dengan Nabi Yusuf. Ada mempunyai beberapa orang istri Nabi Yakub ini. Nabi Yusuf dan Binyamin ini yang satu ibu, sementara yang lain adalah lain ibu. Karena Nabi Yusuf dipilih oleh Allah untuk dijadikan Nabi dan Rasul, makanya Nabi Yusuf ini mempunyai kelebihan-kelebihan dan lebih disayang oleh Nabi Yakub daripada anak-anaknya yang lain, sehingga timbulnya apa? Iri, timbulnya hasad, timbulnya dengki saudara-saudara Nabi Yusuf ini, sehingga mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur waktu masih cilik, ya, masih kecil. Ya Nabi Yakub pada saat itu sebenarnya sudah tahu firasatnya, akan tetapi qadarullah para saudaranya mereka membawa Yusuf, katanya mau diajak berburu. Ya ternyata sampai di hutan Nabi Yusuf dicemplung naneng sumur itu. Ya singkat cerita Nabi Yusuf ini nanti akan dipungut oleh musafir yang akan dibawa ke negeri Mesir. Akhirnya beliau hidup di sana di Mesir. Kalau Nabi Yakub Ibrahim ini tempatnya di Palestina sekarang, di Israel tempatnya. Jarak antara Israel dan Mesir itu terpisah dengan sebuah laut merah, gitu. Terpisah dengan laut.
Dan Nabi Yusuf juga dari Binyamin ini nanti akan lahir Nabi Yunus, ya. Panjenengan masih ingat kisah Nabi Yunus? Seperti apa yang panjenengan ingat? Nabi Yunus adalah nabi yang dipangan iwak paus selama 3 hari 3 malam. Kenapa dia sampai dimakan ikan paus? Ya, beliau ini seorang nabi yang mendapatkan nikmat yang banyak. Dia berdakwah kepada kaumnya, berdakwah kepada suatu daerah, tapi jengkel. Awal-awalnya jengkel, didakwai kok langgasing ngandel. Sehingga Nabi Yunus merasa dirinya aduh nyong dakwah lah gunane ngomong bolak-balik lah. Akhirnya beliau pergi dari kaum tersebut dilala naik kapal qadarullah di sini kapalnya ternyata terlalu over muatan. Salah satunya harus ada yang dibuang. Setelah diundi bolak-balik yang ketiban undi qadarullah adalah Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus lah sing dibuang maring laut gitu. Akan tetapi karena Allah sudah mengatur itu semuanya, walaupun Nabi Yunus dimakan ikannya sih bukan paus, ikan hiu walau alam gitu. Yang jelas ikan yang besar, ya. Bisa hiu, bisa paus, bisa ikan apa saja. Itu akhirnya dibuntahkan. Ya, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan pengikut yang sangat banyak kepada Nabi Yunus setelah diuji oleh Allah untuk dimakan Nabi Yunus. Itu. Lalu ketika Nabi Yusuf pindah ke Mesir, lalu nanti akan panjenengan ini kalau Nabi Yusuf ceritanya malah lengkap ada di surat yang ke-12 yaitu surat Yusuf. Ini lebih lengkap. Nanti kita akan membaca atau kalau nyampe akan kisah Nabi Yusuf ini yang lumayan lengkap ada di dalam Al-Qur'an. Singkat cerita, Nabi Yakub diajak pindah oleh Nabi Yusuf untuk berdiam di Mesir sampai batas waktu tertentu. Ya, sampai kepada zaman Nabi Musa. Ya, sepanjang dari Nabi Yusuf sampai Musa ini Bani Israel anak-anaknya ini berarti tinggalnya di Mesir. Itu. Zaman Nabi Yusuf belum ada Fir'aun. Ya, karena zaman Nabi otomatis rajanya juga karena Nabi Yusuf waktu itu menjadi bendaharawan negara. Ya, cara kene menteri keuangan zaman segini. Kalau zaman dulu bendaharawan, itu berada di Mesir. Nah, ketika Nabi Yusuf sudah tidak ada, Allah barangkali mengutus para nabi-nabi di bawahnya, ya. Bani Israel ini sudah Mesir ini sudah dikuasai oleh raja yang namanya disebut dengan Fir'aun itu kan banyak, ada 1, 2, 3 dan seterusnya kalau kita membaca sejarah. Dan ketika zaman Nabi Musa, ya, itu diperintah Fir'aun, di sana Fir'aun mendapatkan mimpi, katanya nanti Fir'aun ini akan digulungkan oleh salah satu bayi dari Bani Israel. Makanya diketahui pada tahun tersebut, ya, pada tahun yang diprediksi atau menurut ramalan para dukun mereka, itu semua bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh oleh Fir'aun. Itu. Ya, karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah, maka pada zaman Nabi Musa qadarullah, Nabi Musa, ibunya Nabi Musa diberi ilham oleh Allah. Agar supaya apa? Agar supaya Nabi Musa itu di kendang naneng sungai Nil, ya, diwadai keranjang di kendang naneng sungai Nil. Akan tapi orang dijorok lawar kayak wong siking nggih. Kalau sekarang kan banyak berita-berita bayi dibungkus plastik tebelah nang tempat
sampah. Nabi Musa tidak seperti itu, ya. Ibunya Nabi Musa mendapatkan ilham, bukan wahyu, ya, karena memang ibunya Nabi Musa bukan nabi, sehingga mendapatkan wahyu dari Allah mungkin berupa mimpi yang terus menerus, sehingga ibunya Nabi Musa dengan ketetapan hati mengupanya dengan yang menjadi ibu, rasakan kepriwe rasane arep buang anake dewek neng kali kudu wadai ya bener-bener baskom ya. Tapi karena itu perintah dari Allah, ibunya Nabi Musa berteguh hati. Ya di samping ada ancaman juga dari Fir'aun, ya, bahwasanya setiap bayi laki-laki yang terlahir dari Bani Israel itu wajib harus dibunuh. Itu aturannya seperti itu. Ya. Sebelumnya Nabi Harun itu sudah lahir duluan, ya. Nabi Harun dan Musa ini saudara tua. Karena Nabi Harun itu lahir duluan, jadi tidak terkena ancaman pembunuhan. Dilalah tahun yang Nabi Harun lahir itu belum masuk kepada ancaman pembunuhan, sehingga Nabi Harun tidak seperti Nabi Musa, ya. Nabi Harun tetap hidup seperti biasa. Berbeda ketika Nabi Musa lahir. Sudah ada aturan seperti itu. Setiap bayi laki-laki yang dari Bani Israel itu wajib dibunuh. Sehingga singkat cerita, bayinya Nabi Musa itu dikendangakan, bahasa Indonesia dihanyutkan, di Sungai Nil. Gitu. Akan tetapi ibunya Nabi Musa memerintah kepada saudara perempuan Nabi Musa untuk ndelengna. Walaupun dibuang tapi kon delengna sekang kadoan, itu seperti itu, ya, ora dijol klowor. Ya, singkat cerita bayi Nabi Musa itu dihanyutkan, dilalah, ya, istrinya Raja Fir'aun lagi adus nang kali, ya, qadarullah, ya, orang kayak sinetron tok ceritanya bagus. Ini Allah yang membuat, sutradaranya Allah tabarok wa taala, ceritanya lebih bagus. Ya, bayinya Nabi Musa dilala ketemu dengan istrinya Raja Fir'aun. Akhirnya karena melihat bayi diambil lalu diasuh. Walaupun pada awalnya ditolak oleh Fir'aun, ya, akan tapi pada akhirnya itu adalah Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun. Berarti Fir'aun itu ibaratnya apa? Ngingu macan gitu. Ngingu orang yang nantinya akan membuat Fir'aun itu sendiri tumpes seperti itu. Nabi Musa singkat cerita, ya, sampai dengan meninggal dunia. Ketika Nabi Harun dan Musa sudah meninggal dunia, ada namanya Yusya bin Nun. Ini juga yang akan meneruskan dakwah, ya, daripada Nabi Musa dan Harun. Juga ada Nabi Hizkil. Ini nabi-nabi yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, ya, ketika ini juga dari keturunan Yakub, masih dari jalur Yahuda, ini akan munculkan yang namanya Nabi Samuel. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ya, ketika Bani Israel itu sudah tertindas, mereka meminta kepada nabinya Nabi Samuel untuk memohon kepada Allah agar diutus seorang raja, ya. Lalu Allah mengutus seorang raja yang bernama Talut, itu, untuk memimpin Bani Israel, ya. Lalu di antara Talut yang terkenal sejarah adalah peperangan antara Talut dan Jalut, itu. Dan Nabi Daud ini menjadi tentaranya Talut, dan Nabi Daud ini yang nanti akan membunuh Talut. Di dalam kisah-kisah orang Yahudi dan Nasrani itu disebutkan yang namanya David dan Goliat. Itu kalau panjenengan pernah membaca yang namanya David dan Goliat. Kalau dalam bahasa Arab itu Daud dan Jalut. Itu seperti itu, ya.
Nabi Daud itu membunuh Nabi Talut, dan akhirnya Allah tabarak wa taala menjadikan Nabi Daud itu adalah seorang nabi dan rasul dan memberikan kitab ya kepada beliau ya. Itu Nabi Musa juga diberikan kitab Taurat ya. Kitab Taurat ini hampir ya di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah semuanya menjelaskan bahwa di akhir zaman ini pasti akan datang nabi terakhir. Ya, nabi terakhir, ciri-ciri fisiknya, tempatnya di mana, ya. Itu semuanya sudah disebutkan baik di dalam Tauratnya Nabi Musa atau Zaburnya Nabi Daud atau Injilnya Nabi Isa. Makanya panjenengan kenapa dahulu di Madinah ada Yahudi? Kenapa? Ya, kenapa di Madinah ada Yahudi? Karena orang Yahudi, Bani Israel tahu bahwa Nabi terakhir akan turun di Jazirah Arab dan akan hijrah ke Madinah. Mereka tahu, sehingga mereka Yahudi mereka banyak yang bersiap-siap berada di Madinah. Kepengine nabine dari Bani Israel, tapi qadarullah ternyata yang dipilih oleh Allah adalah Bani Ismail, bukan Israel, bukan Bani Israel, keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Nabi Ishak atau Nabi Yakub. Sehingga Bani Israel ini kecewa dalam hatinya. Mereka tidak mau mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Gitu. Lalu dari Nabi Daud ini nanti akan Allah memberikan kepada anaknya Nabi Sulaiman ya. Ini dua orang nabi yang sekaligus menjadi raja. Nabi Daud maupun Nabi Sulaiman itu dua orang nabi dan rasul yang sekaligus menjadi raja ya. Bahkan Nabi Sulaiman ini bisa disebut raja di raja karena tidak hanya menguasai manusia, tetapi Nabi Sulaiman sanggup untuk menguasai seluruh makhluk yang ada di bumi ya, dari binatang, dari bangsa jin, semuanya takluk tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman. Ini bukan karena apa-apa, ini karena ketentuan Allah tabaraka wa taala. Allah menghendaki demikian ya, bukan karena apa-apa. Itu. Lalu dari Nabi Sulaiman ini nanti di bawahnya ada Nabi Isa, Zakaria dan Yahya. Ini satu generasi lah paribasannya ya. Zakaria ini yang mengasuh ibunya Nabi Isa. Maryam itu diasuh oleh Zakaria. Lalu dari Zakaria juga seorang yang mandul istrinya. Akan tapi ketika beliau mengasuh ibunda si Isa, beliau berdoa di mihrab agar dimintai keturunan, makanya diberi keturunan Yahya yang sekaligus menjadi nabi. Gitu. Nah, Nabi Isa inilah ya, nabi terakhir dari Bani Israel yang diberi kitab Injil ya, sebagai pembenar atau sebagai meluruskan kitab-kitab yang sudah, panjenengan bisa lihat ini generasinya sudah lama, di antara Nabi Musa sampai Nabi Isa ini sudah berlalu beberapa generasi. Itu sehingga sudah banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan. Sehingga Allah mengutus Nabi Musa dengan membawa Injil untuk meluruskan apa-apa yang sudah diselewengkan, banyak diselewengkan oleh Bani Israel. Itu banyak dirubah-rubah oleh Bani Israel, sehingga Nabi Isa itu adalah membenarkan apa-apa yang salah di dalam penerapan Taurat oleh Bani Israel. Gitu. Akan tetapi sekali lagi Nabi Isa apakah dipercaya? Lah, tidak. Banyak di antara Bani Israel yang tidak mengakui Isa sebagai nabi. Sehingga apa? Sehingga Nabi Isa diburu untuk
pateni, dibunuh. Itu ceritanya seperti itu. Ya. Apakah tetapi Bani Israel tidak mampu untuk membunuh Nabi Isa. Ya. Beliau diuber-uber. Qadarullah, ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, ketangkep. Oh, dia Nabi Isa. Padahal itu bukan Nabi Isa. Akhirnya apa? Orang yang mirip Nabi Isa ditangkap lalu disalib sampai mati. Itu yang menurut persangkaan mereka itu adalah Nabi Isa, padahal bukan Nabi Isa. Ini sudah pernah kita bahas di surat Ali Imran, kita sudah pernah membahasnya. Sementara Nabi Isa diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Isa belum wafat sampai hari diangkat ke langit oleh Allah. Nanti akan turun menjelang akhir zaman. Itu akidah kita. Ya. Jamaah rahimakumullah, dari kurun waktu Nabi Isa ke Nabi Muhammad juga berlalu ratus-ratus tahun, ya, 570, sekitar 6 abad. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya ya akidah-akidah yang sudah sangat banyak yang melenceng, termasuk ahlul kitab, orang-orang yang Nabi Isa itu dalam riwayat mempunyai kalau di Al-Quran itu disebut dengan Hawariyin, ya, murid-muridnya Nabi Isa ada 12 orang. Sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang benar dalam beragamanya, kan, tapi sekali lagi pengikut-pengikutnya ini yang salah. Ada yang mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa disalib menebus dosa manusia, jadi mulane Nabi Isa disalib. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya Nabi Isa itu adalah Allah, ya, makanya dia rela mati. Allah kok mati? Itu banyak sekali akidah-akidah yang melenceng. Di antara akidah yang melenceng, ya, mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anaknya Gusti Allah. Wa qalu takhadallahu waladan subhana, kata Allah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Maha suci Allah. Lahu ma fis samawati wal ard. Itu baginya Allah semua yang ada di langit dan di bumi, tidak membutuhkan anak. Bagaimana Allah punya anak sedangkan dia memiliki segala sesuatu. Itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Allah itu 3 yang berkumpul menjadi satu. Ada bapane, ada biungnya, ada anaknya, itu tapi menjadi satu, yang namanya yang dikenal dengan istilah Trinitas dalam akidah mereka, ya. Ada Allah Bapak, ada Ruhul Kudus, ada satu lagi anak ini. Ketika ditanyakan kepada mereka rancu, mereka tidak bisa menjawab dengan pasti, ya. Bahkan di Injil mereka pun, ya, Nabi Isa yang mereka kenal yang disebut dengan Yesus, ya, itu adalah tidak pernah mengatakan bahwasanya saya adalah Tuhan, ya, tidak pernah mengatakan. Akan tapi orang-orang mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai anak Allah sekaligus sebagai Tuhan. Ini kesyirikan yang sangat besar. Gitu. Orang Yahudi juga pernah mengatakan bahwasanya Nabi Samuel ini adalah anak Allah. Ya, di antara kejahatan-kejahatan para Bani Israel ini, banyak di antara mereka yang membunuh para nabi. Gitu. Salah satunya ini Nabi Isa. Ya, menurut anggapan mereka dibunuh. Sebelumnya mereka banyak juga membunuh para nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Jamaah rahimakumullah, ya. Itulah gambaran, ya, bagaimana Allah memberikan gambaran kepada kita semuanya agar supaya kita dapat mengambil pelajaran. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad diperintah oleh Allah
diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul sebagai kabar gembira, mubasyirina wa mundirin, sebagai pembawa kabar gembira sekaligus memberikan peringatan. Sebagaimana Allah sudah mengutus para nabi dari zaman Adam sampai dengan Nabi Isa kepada kaumnya masing-masing, semuanya agar supaya kita mengambil pelajaran, agar supaya kita bisa mengambil hikmah, ya, bahwasanya Allah itu sungguh sayang kepada kita. Kalau Allah tidak sayang, ngapain Allah mengutus para rasul? Ngapain Allah menurunkan kitab-kitab? Bahkan ya, para nabi ini orang yang sangat luar biasa cobaannya, ya. Bahkan Nabi Muhammad sudah sangat sering dalam sejarah perkembangannya, beliau sangat sering akan dibunuh oleh kaumnya. Pada zaman di Mekah beliau akan dibunuh. Bahkan di Madinah beberapa kali beliau diracun oleh orang Yahudi maupun oleh yang lain. Itulah, ya. Akan tapi qadarullah, Nabi Muhammad dipersiapkan oleh Allah menjadi orang, dan sudah dijelaskan di dalam Taurat maupun dalam Injil bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak akan mati terbunuh. Sudah dijelaskan. Gitu. Akan tetapi sekali lagi, walaupun mereka tahu, akan tetapi mereka tetap tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gambaran, ya, secara garis besar tentang nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, agar supaya ketika kita nanti mempelajari surat Al-A'raf ini sudah mulai ketika masuk ke ayat yang 65 itu sudah kita berbicara mengenai Nabi Hud, ya. Nanti di akhir kisah mengenai Nabi Hud, Allah melanjutkan dengan Nabi Soleh dan seterusnya. Itu dalam surat Al-A'raf. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu, ya, kajian kita terkait dengan silsilah atau urutan para nabi dan rasul alaihimussalam sebagai bekal untuk kita lebih mudah di dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan sejarah Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan ya kita bisa mengambil pelajaran dari semuanya, kisah Nabi dan Rasul, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana ujian yang menimpa mereka, akan tapi mereka tetap istiqomah di jalan Allah Tabarak wa Ta'ala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.